Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, Sobat Agro. Kali ini kita akan ke Ciledug untuk ke rumah teman salah satu penghobi anggur juga di daerah Ciledug. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube Sobat Agro. Kali ini saya Andi Sugiri dari Sawarga Grab dan rekan saya Abdul dari Dul Grab. Kali ini kita sedang melakukan kunjungan ke Karangtengah di Tangerang ya. Ini Pak Aceh Dungsu ya, Pak Aceh Dungsu. Ini adalah salah satu mitra binaan kami di dalam budidaya anggur. Mungkin kita bisa datangi saja langsung Pak Acehnya. Pak Aceh, sini Pak Aceh. Selamat datang Assalamualaikum, Pak Aceh, Andi. ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, ya. Ini jadi kami ini Pak Aceh Ya. ingin melihat hasil perkembangan dari tanaman anggurnya. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan dulu mengenai sejarahnya Pak Aceh. Oh ya, Mengenai siap. sejarahnya, kapan misalnya mulai tertarik dengan anggur dan Iya, ceritanya seperti apa? Alhamdulillah. Baik Pak Andi, terima kasih juga dengan Pak Abdul ya. Waduh, luar biasa ini. Beliau berdua dari Sobat Agro dari Sawarga Grab dari Bogor. Terima Dul kasih Grab banyak juga nih. ada. Jadi mungkin begini, ini luar biasa ya pertumbuhan dari anggur yang kurang lebih saya tanam 3 bulan yang lalu Pak Andi. Tapi sejarahnya adalah kenapa saya kok sampai tertarik dengan anggur ini gitu ya. Ternyata memang begini, ketika itu saya kan memang udah mulai tertarik dengan berkebun di rumah kira-kira seperti begitu. Nah ketika saya tertarik dengan berkebun di rumah, lalu saya pikir apa ya yang mau saya tanam di rumah kira-kira begitu ya. Karena bisa aja kita akan nanam cabai, nanam tomat, nanam kebutuhan-kebutuhan umum lah begitu ya. Tapi kan harus ada unsur yang membuat saya itu energi saya juga tertarik lebih begitu. Sehingga suatu saat saya pernah melihat di YouTube ada orang yang bertanam anggur. Dia ditaruh di atas begitu, saya nggak tahu ditaruh di atas terus ada orang yang lagi memetik anggur. Terus ada satu kalimat yang menurut saya itulah kata kuncinya. Katanya begini, kalau saya nanam anggur ini cukup sekali tanam seumur hidup nggak pernah mati. Umurnya panjang sekali katanya. Mungkin kalau saya sampai mati pun ini masih ada bisa diwariskan ke anak cucu. Wah, ini Pak Andi Ya, dasarnya gitu. Akhirnya saya coba cari-cari kira begitu Pak Andi. Ya, kemudian bisa diceritakan juga nggak mengenai apa namanya pemilihan bibitnya atau pencarian bibitnya seperti apa? Dengar-dengar awalnya seperti apa tuh? Begini, karena saya ini kan orang yang sangat sekali awam terhadap anggur. Ya, Akhirnya ya saya coba ini aja googling gitu ya, cari di Google untuk mencari bibit anggur tuh di mana yang ada gitu ya. Ternyata setelah saya googling beberapa kali itu ketemu banyak penawaran. ya. Ternyata setelah saya klik itu masuknya ada yang ke Tokopedia, ada yang pokoknya ke inilah ke marketplace begitu kan. Iya. Akhirnya saya masuklah ke marketplace. Lalu saya pilih lah gitu kan. Iya. Di situ banyak yang menawarkan anggur itu, ini anggurnya warna merah katanya begitu kan. Impor. Oh, betul. Kemudian ada juga yang warna hijau, harganya sekian kira-kira begitu. Iya. Tidak dijelaskan lebih lanjut tentang anggurnya itu, yang namanya saya orang awam ya. Iya. Jenisnya apa nggak dijelaskan Oh, ya, nggak Pak, ya? jelaskan apa-apa, pokoknya wah saya pikir saya punya harapan besar pokoknya anggur gitu kan. Bayangan saya di rumah saya banyak anggur. Ya udah, saya beli aja, Pak. Waktu itu harganya variatif. Ada yang menawarkan 50.000, satu pohon itu ada yang menawarkan juga 8.000 perak. Kok saya bilang, kok jauh banget nih variasinya gitu kan. Iya. Ini saya beli dua-duanya. Iya. Saya beli dua-duanya, kurang lebih sekitar ada 12 pohon, Pak. Ada 12 pohon. Nah itu sejarahnya. Tetapi habis gitu, waduh apa benar apa tidak saya nggak tahu gitu. Dan ternyata setelah dicek apa, Pak? Nah, dan ternyata begini setelah dicek bukan salah semua. Jadi saya masih penasaran gitu kan. Apakah benar ini saya memilih bibit ini?
Akhirnya saya coba googling lagi, saya ingin bertanya kepada seseorang yang mungkin ahli gitu. Iya, iya, iya. Saya googling, beberapa kali googling yang terdekat saya pilih Kota Bogor, yang muncul nama itu lagi. Akhirnya saya coba calling orang itu, namanya Mas Firman. Gitu loh. Ketemulah dengan Mas Firman, hari itu saya ketemu, besoknya saya datang ke Bogor, kaget dia. Loh kok Pak Aceh cepat sekali? Saya bilang, saya pengen nanam anggur nih, cuma takut salah. Ketemulah dengan beliau. Nah akhirnya ketemu dengan beliau, akhirnya lo dibawa ke Pak Andi sama Pak Abdul ke Sawarga. Nah disitulah baru saya mendapatkan penjelasan tentang bibit anggur. Ternyata yang saya beli itu adalah anggur, mohon maaf, anggur lokalan yang juga sebenarnya itu bukan anggur yang nanti kalau misalnya saya tanam dan berbuah pun ternyata buahnya masam. Itu pasti akan saya membuat kecewa gitu loh. Untung saya tidak tersesat, Pak. Alhamdulillah. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak nanti konsepnya itu seperti apa Pak di dalam penanaman anggur ini ya? Misalnya untuk keperluan apa? Oh gitu ya. Nah ini kalau masalah cara menanam ini kan saya belajarnya ini terus terang ini dari Pak Andi, dari Pak Abdul ini Pak. Jadi teman-teman kalau pengen bertanam anggur dan mencari bibit ya pada beliau lah, insya Allah tidak akan tersesat ya. Nah kalau saya sendiri sebenarnya konsepnya sebenarnya ini ingin memanfaatkan rumah gitu, bahwa rumah itu tidak hanya sekedar tempat tinggal, tetapi kita punya value added ya, pula punya nilai tambah. Nah salah satu nilai tambahnya itu pertama adalah healthy, kesehatan. Nah, kesehatan itu apa? Yang bisa membuat kita sehat, otomatis refresh. Ada unsur rekreasi Pak, refreshing gitu kan. Nah yang cocok untuk ada unsur rekreasi dan ada unsur keindahannya, ya anggur menurut saya, gitu kan. Bayangin pagi-pagi atau misalnya suatu saat anggur saya di sini berbuah gitu kan, kemudian tiba-tiba saya metik, dimakan di sini, ajak keluarga, itu kan luar biasa itu, gitu kan. Itu satu Pak. Terus jadi nilai, anggur itu ada nilai apa estetikanya? Ada gitu nilai ya, estetikanya ada gitu ya, ada nilai juga gitu, refreshing, kan, menarik begitu. Indah untuk dilihat. Yes, begitu ya. Terus yang kedua adalah ada unsur bagaimana memposisikan rumah ini untuk berbagi. Berbagi informasi, nanti kalau misalnya saya berhasil, monggo gitu, siapapun bisa datang ke sini untuk sama-sama kita belajar. Tapi jangan lupa, kalau ingin belajar, belajarlah kepada guru yang benar. Nah inilah salah satunya yang membuat saya itu bisa seperti ini. Kalau tidak ini, wah nggak bisa seperti itu. Nah berikutnya lagi mungkin value added-nya adalah jadikan rumah itu tidak hanya untuk kesehatan, bernilai estetika, ada rekreasi, tapi juga bisa menghasilkan Pak. Betul. Menarik tadi Pak Aceh yang penjelasan mengenai anggur dihubungkan dengan yang aspek bisnisnya itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak. Gimana Pak Aceh? Ya ini sebenarnya juga muncul ide ini juga ketika saya udah bertemu, baru juga terbuka pemikiran saya begitu ya. Ternyata juga tidak melulu anggur saja yang bisa kita dapatkan, tetapi sebenarnya ada aspek bisnis di dalamnya. Contoh misalnya yang di sini Pak Andi, Pak Andul gitu ya. Gimana Pak? Bisa kebayangkan kalau misalnya ini adalah satu tempat atau lokasi yang menarik gitu kan. Di atas ada buah-buahan. Saya taruh meja di sini Pak. Di bawah sini ya Pak ya, nanti mungkin bisa di sini, kemudian di bawahnya rumput. Di sini ada lampu-lampu, kemudian saya buka di sana semacam apa namanya untuk kafe begitu. Orang datang ke sini bisa ngopi, bisa makan kayak layaknya seperti restoran, tapi ada unsur rekreasi tadi, kenyamanan. Berarti dengan saya menanam anggur ini sebagai tambahan aksesoris. Betul ya, untuk menarik orang agar datang ke sini. Sebenarnya saya jualan makanan. Apalagi kalau anggurnya bergelantungan. Apalagi kalau anggurnya bergelantungan. Belum lagi gini Pak Andi, Pak Abdul. Ada orang yang mau nikah nih, gitu kan? Cari tempat untuk prawedding. Kenapa tidak di sini saya mampakkan? Oke, silakan, ada prawedding untuk foto-foto di sini kan? Ada banyak tempat yang nanti bisa dijadikan sebagai titik-titik yang atau spot-spot yang menarik, iya kan? Bisnis juga gitu. Ini hal yang sederhana lah. Belum yang lain menurut saya ini mendapatkan potensi yang luar biasa.